Istri mantan Kapolres tahu tentang uang sekardus. Cerita bagi-bagi uang dari AKBP Dalizon. Nama AKBP Dalizon terus jadi perbincangan. Mantan Kapolres Oku Timur Sumatera Selatan ini menceritakan bagaimana dia harus menyetor upeti tiap bulan sebesar 500 juta ke pimpinannya. Bahkan kalau terlambat di tiap tanggal 5 dia ditagih. Ternyata bukan hanya AKBP Dalizon yang bersaksi tentang upeti-upeti ini. Istri AKBP Dalizon saat bersaksi di persidangan juga mengetahui perihal uang-uang upeti itu. Bahkan banyaknya sampai sekardus. Saksi Dwi Septiani, istri AKBP Dalizon, pernah dihadirkan secara langsung di hadapan majelis hakim yang diketuai Mangapul Manalu di Pengadilan Tipikor Palembang pada Rabu 3 Agustus 2022 lalu. Saksi Dwi mengatakan dirinya membantu suaminya terdakwa AKBP Dalizon menurunkan kardus-kardus uang dari mobil ke dalam rumahnya. Saya bantu suami saya turunkan kardus berisi uang. Kardus yang terbuka isinya uang pecahan 100 ribu yang kata suami saya totalnya 2,5 miliar rupiah. Sedangkan kardus berisi uang lainnya kata suami saya untuk Kombes AS dan kawan-kawan. Jelasnya. Dijelaskan Dwi, dirinya sempat menanyakan pada suaminya, AKBP Dalizon, kenapa uang di kardus untuk Kombes AS dan kawan-kawan dibawa ke rumahnya. Dijawab sama suami saya, tunggu perintah Pak AS dulu kapan uang ini digeser. Jelasnya. Saat ditanya hakim siapa kawan-kawan yang dimaksud oleh Dalizon, saksi Dwi mengatakan jika kawan-kawan itu adalah S, E, dan P, yang ketiganya saat itu menjabat sebagai Kanit Tipikor Polda Sumsel. Awalnya saya tidak tahu siapa kawan-kawan itu, taunya setelah diperiksa oleh Paminal Mabes Polri dan nama ketiganya disebut, jelasnya. Seperti diketahui, AKBP Dalizon menjalani sidang terkait kasus dugaan suap di Pengadilan Tipikor Palembang, yang mana dalam dakwaan disebutkan terdakwa Dalizon diduga telah menerima gratifikasi atas paket pengerjaan proyek di Dinas PUPR Muba tahun anggaran 2019. Berdasarkan dalam dakwaan JPU Kejagung menyebutkan jika terdakwa AKBP Dalizon memaksa Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori untuk memberikan fee sebesar 5% terkait proses penyidikan pihak Polda pada paket proyek di Dinas PUPR Muba. Sementara itu pada sidang 7 September 2022 lalu, AKBP Dalizon kembali mengungkapkan peran pimpinannya Kombes AS yang saat itu menjabat sebagai Direktur Direktorat Kriminal Khusus Ditkrimsus Polda Sumsel. Sampai kini Kombes Pol AS dan rekan-rekan tak pernah dihadirkan di persidangan. Keterangan dan jawaban Kombes Pol AS dan rekan-rekan di persidangan hanya berupa BAP saat diperiksa oleh Paminal Mabes Polri. Dalam BAP itu, Kombes Pol AS mengatakan membantah menerima hadiah apapun atas penghentian penyidikan di Dinas PUPR Kabupaten Muba yang dilakukan oleh AKBP Dalizon. Secara administrasi, ada yang tidak saya tanda tangani karena ada peralihan saya dan direktur sebelumnya. Penghentian penyidikan dapat dihentikan dengan gelar perkara dan harus melalui mekanisme. Sepengetahuan saya, penghentian penyelidikan oleh Dalizon di Dinas PUPR Muba tidak dilakukan gelar perkara, tidak sesuai mekanisme. Saya tidak tahu prosesnya. Tidak ada perintah dari saya menghentikan proses penyidikan termaksud pengamanan proyek Dinas PUPR. Saya juga tidak pernah menerima uang, benda, atau hadiah apapun terkait proses penghentian perkara di Kabupaten Muba. Begitu isi BAP dari Kombes Pol AS yang dibacakan oleh jaksa. Kombes AS sempat 4 kali dipanggil oleh JPU untuk memberikan kesaksian langsung di sidang, namun tidak pernah bisa. Pengacara AKBP Dalizon sempat protes akan hal ini.